Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rosa Pratiwi. Saya adalah dosen pengajar di Departemen Periodontia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PTD UKT PT, terutama dalam bidang pengajaran. Tentunya, saya memberikan mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan saya. Saya mengampu mata kuliah di modul 2.1, 4.4, 7.1, dan 7.2. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah yang pertama, anatomi jaringan periodontal, etiologi penyakit periodontal, patogenesis penyakit periodontal, hubungan penyakit sistemik dengan jaringan periodontal, dan klasifikasi penyakit periodontal. Untuk mata kuliah saya sampaikan pada video ini adalah modul 4.4 yang berjudul Risk Assessment and Early Management of Supporting Tissue. Sebagai informasi awal, perkuliahan program sarjana kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Unisula mengadopsi sistem modul, di mana modul-modul perkuliahan ini merupakan integrasi dari beberapa disiplin ilmu di bidang kedokteran gigi. Dalam satu modul ini menggabungkan antara perkuliahan, diskusi, dan praktikum atau skill lab. Adapun untuk modul 4.4 ini ada 4 LBM yang akan diselenggarakan dalam waktu 4 minggu, di mana modul 4.4 ini merupakan gabungan dari beberapa topik periodontia, bedah mulut, dan prostodontia. Modul ini dipelajari dengan menggunakan strategi problem-based learning. Tidak ada mata kuliah prasyarat pada modul ini, dan dengan mengikuti modul ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian dan tata laksana penyakit pada jaringan periodontal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kuliah tentang etiologi penyakit periodontal yang terdapat dalam modul 4.4, di mana tujuan dari perkuliahan ini adalah untuk mahasiswa mampu memahami etiopatogenesis terjadinya penyakit periodontal. Adapun pokok bahasan dari mata kuliah ini ada 3, yaitu yang pertama, mikrobiologi penyakit periodontal, imunologi dalam penyakit periodontal, dan ketiga, bagaimana peran merokok dalam perkembangan penyakit periodontal. Dalam pengajaran, saya akan menerapkan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana yang pertama adalah D atau Delivery, adalah merupakan proses penyampaian materi dari dosen kepada mahasiswa, baik secara daring maupun luring berdasarkan RTS yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian I atau Interaction merupakan hubungan timbal balik antara dosen dengan mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan dari pembelajaran modul. Pada modul ini menerapkan sistem SCL atau Student Centered Learning, di mana menitik beratkan pada peran aktif dari mahasiswa dalam proses pembelajaran itu sendiri, sehingga mahasiswa diharapkan lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah assessment. Assessment merupakan proses untuk melakukan penilaian secara objektif atas pencapaian mahasiswa pada modul tersebut. Pada modul 4.4 ini terdapat 2 komponen nilai, yaitu penilaian teori atau knowledge dan penilaian praktek melalui skill lab. Pembobotan penilaian pada modul 4.4 adalah sebagai berikut. Untuk perhitungan nilai akhir modul akan memadukan nilai kegiatan teori, nilai skill lab secara proporsional sesuai SKS modul. Berikut saya akan menyampaikan perkuliahan pada modul 4.4 dengan judul Etiologi Penyakit Periodontal. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Suara saya terdengar? Terdengar, Dok. Hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang berjudul Etiologi Penyakit Periodontal. Melanjutkan mata kuliah kita yang kemarin tentang anatomi periodontal ya, Dek ya. Saya mulai. Mohon bisa on cam semua dan diperhatikan ya, adik-adik. Oke. Untuk perkuliahan kali ini, pada kuliah kali ini capaian mata kuliahnya adalah
mahasiswa mampu menguraikan etiopatogenesis terjadinya penyakit periodontal sesuai dengan kedokteran gigi klinis. Adapun outline atau pokok bahasan pada mata kuliah kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu mikrobiologi pada penyakit periodontal. Yang kedua, bagaimana sih sistem atau proses imunologi yang terjadi pada penyakit periodontal. Dan yang ketiga, pengaruh merokok terhadap penyakit periodontal. Mikrobiologi penyakit periodontal. Jadi ketika bayi lahir itu awalnya itu steril, tapi ketika dilahirkan dan ketika lahir mengenai vagina dan feses, maka bayi ini dari awalnya steril menjadi terpapar mikroorganisme. Kemudian pada usia lebih dari 2 tahun, seluruh mikrobiota tubuh telah terbentuk, di mana jumlah sel mikroba ini mencapai 10 pangkat 14. Jadi sangat banyak ya deh. Pada usia 2 tahun saja jumlah mikrobanya sudah sebanyak ini. Kemudian kalau ditimbang, pada keadaan sehat dan normal, populasi bakteri itu ternyata memiliki bobot 2 kilo sendiri dari total berat badan tubuh. Jadi kalau berat badan kita 50, 2 kilonya itu ternyata adalah berat populasi bakteri yang ada dalam tubuh kita. Kemudian melanjutkan yang tadi, awalnya setelah bayi lahir tadi kan terpapar bakteri dari vagina dan terpapar oleh feses. Kemudian awalnya itu kolonisasi bakterinya itu aerob dan fakultatif. Tapi kemudian 2 hari kemudian itu baru didapati bakteri anaerob. Kemudian setelah gigi erupsi didapatkan mikrobiota yang lebih kompleks lagi dibandingkan pada edentulus atau pada saat tidak bergigi. Kemudian pada saat dewasa sudah terdapat lebih dari 500 spesies bakteri pada rongga mulut orang dewasa. Jadi banyak sekali ya. Jadi jenisnya aja ada lebih dari 500 spesies. Bagaimana jumlahnya adik-adik ya. Kemudian ternyata semua bakteri bertahan dengan cara menempel pada permukaan host. Kemudian beberapa macam kekuatan dan pengaruh terlepas yang perlekatan mikroorganisme ini ada beberapa tahap, yaitu ketika kita menelan atau mengunyah atau saat bersin, maka ikatan antara bakteri terhadap permukaan host itu bisa lepas. Jadi itu merupakan suatu respon imun tubuh kita. Kemudian lidah dan yang bertugas menjaga oral hygiene itu juga bisa mencegah perlekatan bakteri pada permukaan tubuh kita. Kemudian efek dari saliva, lendir atau GCF atau gingival clavicular foot itu juga bisa mempengaruhi menghambat perlekatan mikroorganisme. Kemudian yang terakhir adalah pergerakan aktif silia pada hidung dan dinding sinus. Jadi semua 4 aspek ini adalah merupakan respon pertahanan tubuh untuk menghindarkan perlekatan mikroorganisme pada permukaan tubuh kita. Kemudian di sini kita akan belajar tentang plak. Apa sih itu plak? Plak merupakan susunan substansi yang resilien berwarna kuning keabuan. Dan dia itu sulit dihilangkan walaupun dengan berkumur atau menggunakan spray. Di mana plak gigi ini tersusun atas matriks ekstraseluler yang di dalamnya terdapat berjutaan bakteri dengan lebih dari 500 spesies yang berbeda. Nah, organismenya tuh apa aja macamnya? Bisa bakteri, bisa jamur, bisa arke, bisa protozoa, bisa virus. Jadi tidak hanya bakteri saja adik-adik ya di dalam plak gigi ini. Kemudian komposisi plak ada inorganik sama organik. Inorganik itu sebagian besar adalah kalsium dan fosfor dengan sejumlah mineral lain seperti sodium, potasium, dan fluoride. Sedangkan yang di bagian organiknya, komposisi dari plak ini tersusun atas polisakarida, protein, glikoprotein, material lipid, dan DNA. Nah, itu tadi kan berdasarkan komposisi. Kalau berdasarkan lokasi, dibedakan menjadi 2, ada plak supragingival sama plak subgingiva. Dari namanya saja sudah terlihat ya adik-adik ya. Kalau kalau plak supragingiva pasti terletak di atas gingival margin. Kalau subgingiva berarti di bawah gingival margin. Dan kalau di supragingiva ini bakterinya sifatnya gram positif karena kan dia masih terpapar oksigen ya. Kalau yang di subgingiva dia bakterinya lebih ke anaerob.
Kemudian ini ada 3 tahap pembentukan plak, yaitu pertama pembentukan pelikel, pelekatan awal bakteri, dan kolonisasi maturasi plak. Sampai sini jelas ya adik-adik ya tentang plak ya? Halo, suara saya kedengaran? Jelas, dokter. Nah, tadi plak itu bisa dibersihkan dengan semprotan air apa tidak? Bisa lepas nggak kalau dengan tidak bisa? Jadi dia melekat kuat ya adik-adik ya. Kemudian tadi ada 3 tahap pembentukan plak apa saja? Yang pertama pembentukan apa dulu? Coba saya tanya ya ke Dava. 3 tahap pembentukan plak apa saja? Yang pertama pembentukan Dava ada? Dava? Ada, dokter. Ada. Jadi pertama kali pembentukan plak apa aja, Dek? Yang pertama ada 3 tahap pembentukan dental pellicle. Kemudian apa? Kita lihat di sini ya. Di sini ada perlekatan awal. Kemudian yang terakhir apa? Kolonisasi. Oke. Nah, ini pembentukan pelikel. Yang pertama adalah terbentuknya pelikel. Jadi ketika kita sudah sikat gigi, 2 menit setelah sikat gigi langsung terbentuk pelikel ya. Jadi untuk pelikel ini adalah awal dari perlekatan bakteri. Kemudian perlekatan awal bakteri ini bakteri dibagi menjadi 3 fase, yaitu transfer ke permukaan, adesi awal, dan perlekatan yang kuat. Kemudian yang terakhir adalah kolonisasi dan maturasi plak. Sini. Nah, di sini adalah tadi kan ada bakteri perlekatan awal sama bakteri perlekatan sekunder ya. Kalau di primary itu perlekatan awal itu biasa didominasi oleh bakteri gram positif dan bentuknya bulat. Sedangkan yang di secondary colonizer lebih didominasi oleh bakteri anaerob. Untuk mudahnya menghafalkan seperti itu ya. Nah, ini adalah gambarnya bagaimana sih tahap awal perlekatan bakteri. Ternyata tadi kan ada pembentukan dental pellicle, kemudian dilekati oleh bakteri yang pertama kali, ini bakteri perlekatan awal. Jadi mereka kemudian berkembang biak menjadi banyak, dan kompleksnya semakin kompleks ya. Awalnya bakteri bulat, tiba-tiba menjadi batang, silia, jadi semakin kompleks. Nah, ini menunjukkan intrabacterial connection. Jadi semakin plak itu kan merupakan kumpulan kompleks bakteri. Jadi di sini bagaimana sih terlihat antara hubungan antara bakteri yang saling berpadu bergandeng ya. Jadi dari awalnya bakterinya jadi aerob yang masih bisa terpapar oksigen, lama-lama ke subgingiva bakterinya menjadi anaerob. Kelihatan ya ini. Nah, ini ada F nukleatum. F nukleatum ini merupakan jembatan dari primary colonizer ke secondary colonizer. Tadi kan kita sudah membahas plak, kemudian kita membahas material alba. Apa sih material alba itu? Material alba merupakan akumulasi lunak dari bakteri, sisa makanan dan sel jaringan yang mudah dihilangkan dengan semprotan air. Beda ya tadi sama plak ya. Kalau material alba ini karena susunannya kurang terorganisir, maka bisa dihilangkan dengan semprotan air. Kalau plak tadi kan tidak bisa. Dan plak itu tidak kasat mata, sedangkan material alba ini kasat mata, jadi bisa dilihat oleh mata. Nah, kalau kalkulus apa dok? Kalau kalkulus itu merupakan plak yang mengalami mineralisasi, jadi plak yang mengalami pengerasan. Dan biasanya lapisan plak yang sudah termineralisasi dilapisi oleh lapisan plak yang belum termineralisasi. Jadi akan semakin banyak gitu deh nanti. Kemudian kalkulus ini paling banyak ditemukan pada permukaan labial gigi posterior yang atas dan permukaan lingual gigi anterior yang bawah. Kenapa banyak ditemukan di situ? Karena pada gigi posterior yang atas dan lingual rahang bawah terdapat muara kelenjar saliva. Nah, di situ daerah yang terkena muara kelenjar saliva itu lebih mudah mengalami mineralisasi.
Kemudian, kalkulus subgingiva ini biasanya warnanya semakin hijau gelap atau coklat gelap. Kalau dia masih di supragingiva, warna kalkulusnya biasanya lebih terang. Kalau semakin ke subgingiva, karena kompleks bakterinya menjadi semakin anaerob, maka warnanya biasanya menjadi lebih gelap. Sampai sini jelas ya adik-adik ya? Jelas ya? Jelas, dokter. Oke, lanjut ya kita. Apa saja sih faktor yang mengaruhi plak supragingiva? Ternyata ada 5 faktor. Yang pertama, topografi plak supragingiva. Tadi kan saya jelaskan kalau eh, plak yang mengalami mineralisasi akan terbentuk kalkulus. Dan di atasnya kalkulus ini biasanya akan dilapisi oleh plak yang belum mengalami mineralisasi. Jadi semakin banyak coatingnya atau semakin banyak lapisan yang belum termineralisasi, maka jumlah pembentukan plak supragingivanya akan semakin besar. Kemudian ada surface micro roughness, nanti saya tunjukkan gambarnya. Kemudian ada variabel individu, di mana variasi gigi keliginya itu mempengaruhi pembentukan plak. Kalau variasi gigi keliginya lebih fit dan fisurnya semakin dalam, maka pembentukan plak dan supragingiva semakin cepat ya. Jadi, kemudian pengaruh inflamasi gingiva dan saliva. Kalau gingivanya atau gusinya mengalami inflamasi atau radang, maka pembentukan plak supragingivanya akan semakin cepat. Kemudian faktor ketiga adalah usia pasien. Di sini jelas kalau semakin usia tua, berarti kan salivanya semakin menurun atau mengalami serostomia, maka pembentukan plaknya akan semakin lebih cepat. Kemudian ada pembersihan gigi spontan melalui saliva itu tadi. Aspek keempat adalah kecepatan pembentukan plak. Jadi tiap individu itu beda-beda ya adik-adik ya. Ada yang satu, oh saya kok barusan kemarin scaling kok udah terbentuk lagi. Ada juga yang bertahun-tahun baru kalkulusnya berarti sedikit. Jadi itu variasi kecepatan pembentukan plak antar individu. Kemudian yang terakhir adalah faktor kelembaban permukaan gigi. Jadi semakin lembab, maka plak itu akan semakin mudah menempel. Nah, di sini tadi saya jelaskan pengaruh surface micro roughness. Jadi gigi itu punya kayak kekasaran yang mikro. Jadi hari ini bisa dilihat dari mikroskop. Jadi kalau giginya itu kasar dalam tanda kutip, maka plaknya akan cepat menempel ya adik-adik, dengan mudah menempel. Nah, kemudian transisi dari keadaan sehat ke sakit, ada 3 kelompok yang menentukan terjadi sakit. Jadi host yang rentan, terdapatnya spesies patogen, dan sedikitnya jumlah bakteri yang menguntungkan. Jadi host yang rentan itu contohnya kalau terkena penyakit imunokompromis seperti DM, penyakit jantung, kemudian terdapatnya spesies patogen. Jadi awalnya itu kan dalam tubuh keadaannya homeostasis, tapi ketika terjadi pergeseran itu tadi lebih banyak bakteri-bakteri jahat atau patogen. Kemudian sedikitnya jumlah bakteri yang menguntungkan karena lebih banyak bakteri patogen itu tadi. Nah, ini sudah diperjelas ya, lantaran host itu dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, kebiasaan, contohnya merokok, stres, dan pada pasien tersebut misalnya kalau terkena infeksi virus maka mudah terbentuknya plaknya semakin cepat. Kemudian ada bakteri patogen. Bakteri patogen apa aja sih? Ada AA, T. forsythia, Treponema denticola, dan P. gingivalis sebagai kunci bakteri patogen. Kemudian, apa saja sih spesies-spesies yang menguntungkan itu perannya seperti apa? Contoh, bakteri S. sanguinis dia memproduksi H2O2 yang ternyata dapat membunuh bakteri AA. Jadi kalau semakin tinggi jumlah koloni bakteri S. sanguinis, maka bakteri AA-nya semakin rendah. Karena kan si bakteri S. sanguinisnya itu kan memproduksi H2O2. Seperti itu ya. Untuk bagian mikrobiologinya sudah jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk pokok bahasan yang mikrobiologi. Mungkin satu orang aja yang nanya. Bakterinya atau apa? Silakan Glenis. Satu bertanya. Permisi dokter, saya izin bertanya. Mm-mm. Saya mau nanya tentang di bagian secondary step itu kan dia lebih banyak bakteri anaerob. Itu kenapa lebih banyak di anaerobnya di secondary itu ya dok?
Ya, pertanyaannya bagus ya, Glenis. Kenapa sih kalau semakin lama malah semakin banyak bakteri anaerob? Karena kan semakin terbentuknya plak itu kan semakin tebal, maka daerah yang semakin dalam, terutama di subgingiva itu kan sudah tidak terpapar oksigen lagi. Jadi bakterinya di situ lebih banyak bakteri anaerob. Jadi kenapa sih di fase di secondary colonizer itu kenapa banyak itu? Karena seperti itu kan semakin kompleks, makin tebal kan kolonisasi bakterinya. Jadi rata-rata yang tumbuh adalah bakteri anaerob. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut ya ke imunologi penyakit periodontal. Ini saya jelaskan singkat saja karena kalian sepertinya belum kuliah tentang imunologi ya. Jadi, bagaimana sih imunologi penyakit periodontal? Yang pertama, ada jelas kita seperti yang kita tahu respon imun kan ada dua, ada innate sama adaptif. Kita lihat dulu yang innate, kita lihat sebelah kiri yang innate atau respon imun non spesifik. Oke, yang berperan adalah makrofag, fibroblast, mast cell, endothelial cell ini adalah pembuluh darah dan epithelial cell. Di sini dia terjadi karena diatur oleh sekresi sitokin, maka terjadi perubahan vaskuler atau perubahan pembuluh darah. Maka kalau terjadi adanya invasi bakteri, maka bakterinya pembuluh darahnya kan semakin melebar. Nah, ketika melebar ini maka PMN ini akan aktif dan bermigrasi menuju daerah yang banyak bakterinya. Kemudian mengregulasi rangkel. Rangkel ini akan merangsang rekrutmen dari osteoklas dan rekrutmen dan aktivasi dari osteoklas sehingga terjadi apa namanya resorpsi tulang. Kemudian kita lihat yang kanan, adaptif. Ada aktivasi dari APC. APC itu apa? APC itu fungsinya untuk mempresentasikan, jadi jembatan antara innate ke adaptif ya adik-adik. Jadi dia mempresentasikan si bakteri ini kepada sel T. Sel T ada dari T naif atau TH0 akan berdiferensiasi menjadi TH17, TH2, TH1, dan T reguler. Kemudian TH17 ini dia merangsang aktivasi respon imun innate. Kemudian TH1 dia adalah cell mediated. Kalau TH2 itu kan humoral. Humoral itu diperantari oleh sel B, kemudian menjadi imunoglobulin. Kemudian yang sel mediated itu ada T sitotoksik juga. Kemudian yang terakhir Treg. Kan seperti yang kita tahu, kalau tubuh itu harus mengalami homeostasis. Jadi tidak boleh respon imun yang berlebihan karena akan merusak tubuh juga. Jadi diregulasi untuk imun suppression seperti itu. Jadi yang TNAF ini akan berperan dalam respon imun adaptif. Hasil dari innate sama adaptif, hasil akhirnya itu adalah respon imun. Kemudian respon imun yang berlebihan ternyata dapat menyebabkan kerusakan jaringan ikat dan resorpsi tulang. Jadi ketika kita terkena penyakit periodontal, rusaknya jaringan periodontal kita itu tidak hanya disebabkan oleh bakteri, tapi ternyata efek yang paling besar itu didapatkan dari respon imun. Ternyata dari respon imun ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan ikat sama resorpsi tulang. Di sini jelas ya. Dan kita menginjak ke pokok bahasan yang terakhir, pengaruh merokok pada penyakit periodontal. Jadi seperti yang kita tahu, merokok itu kan sangat berbahaya ya, dan 1 dari 5 kematian pada laki-laki usia 30 tahun atau lebih tua, itu ternyata disebabkan oleh merokok. Tapi kalau pada perempuan itu ditemukan frekuensinya 1 dari 20 kematian pada perempuan. Kemudian ternyata merokok itu kan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Ada kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, emfisema, bronkitis, dan lain-lain. Jadi kalau bisa kita tidak boleh merokok karena banyak sekali efek negatif disebabkan oleh merokok. Mau merokok batang maupun merokok elektif juga tidak boleh ya adik-adik ya. Kemudian dalam asap rokok ini ada 2 komponen gas dan komponen solid. Di komponen gas itu terdapat karbon monoksida, amonia, formaldehid, hidrogen cyanide. Kemudian di fase solid ada tar,
nikotin, benzena, dan benzopiren. Nah, kita lihat nih, yang dominan kan di rokok biasanya tar sama nikotin ya. Ternyata tar itu dia menyebabkan lapisan lengket, jadi menyebabkan staining pada gigi. Kemudian nikotin ini dia punya efek kecanduan dan dia dapat menyebabkan peningkatan detak jantung. Jadi kayak nikotin ini berbahaya. Jadi kayak terutama pada pasien-pasien dengan dapat menyebabkan penyakit jantung. Seperti itu ya. Kemudian karbon monoksida yang fase gas. Nah, seperti yang kita tahu, karbon monoksida ini ternyata dengan hemoglobin itu berikatan lebih kuat 4 kali lipat dibandingkan dengan oksigen. Jadi ketika kita merokok, ternyata si hemoglobin dalam sel darah merah kita ini akan lebih condong menempel dengan karbon monoksida. Akibatnya tubuh mengalami hipoksia. Sekarang saya akan jelaskan klasifikasi perokok. Ada yang disebut heavy smoker atau perokok berat, ada juga yang disebut perokok ringan atau light smoker. Dikatakan heavy kalau dia merokok lebih dari sama dengan 20 batang per hari. Jadi kenapa penting di sini? Kalian waktu anamnesis tanya Bapak, Ibu merokok atau tidak, sehari berapa batang lah, itu harus ditanyakan karena di situ kita bisa menentukan status perokoknya apakah heavy atau light. Dari kita lihat status merokok, kita mungkin bisa menentukan prognosis dari pasien tersebut. Kemudian ada juga penggolongan, ada 3, current smoker, former smoker, dan non-smoker. Apa itu? Kalau current smoker itu sudah merokok, dalam hidupnya itu sudah merokok lebih dari 100 batang, tapi sekarang tuh kondisinya masih merokok. Tapi kalau former, dia sekarang udah nggak merokok. Perbedaannya dengan current smoker itu, dia tuh sekarang sudah tidak merokok, tapi sama-sama sudah merokok lebih dari 100 batang selama hidupnya. Kemudian kalau non-smoker itu bukan berarti tidak pernah merokok sama sekali ya. Ternyata dikatakan non-smoker itu juga ketika dia sudah merokok tapi tidak sampai 100 batang dalam hidupnya. Tuh ya. Dan sekarang kondisi tidak merokok. Jadi klasifikasi smoker status itu penting kita untuk menentukan prognosis dari suatu penyakit periodontal. Nah, bagaimana sih efek merokok pada prevalensi dan keparahan penyakit periodontal? Pada gingivitis ternyata pada pasien-pasien perokok kan seperti kalau kalian lihat gusinya itu warnanya pucatnya. Maka inflamasinya memang lebih menurun dan BOP-nya atau bleeding on probing-nya lebih turun. Tapi walaupun kelihatan inflamasinya dia ringan, nggak separah pada pasien non-perokok, ternyata di dalamnya itu rusak parah. Jadi peningkatan pocket, peningkatan resorpsi tulang, kemudian ada kalau resorpsi tulangnya semakin besar, maka akan kehilangan giginya semakin besar juga. Jadi kelihatannya dari luar inflamasinya nggak terlalu parah, tapi ternyata langsung merusak dan resorpsi tulang alveolarnya itu semakin besar. Kemudian efek merokok pada mikrobiologinya, ternyata dia meningkatkan level dari periodontal patogen itu tadi, yaitu bakteri P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola, dan lain-lain. Jadi, dia malah meningkatkan kolonisasi bakteri periodontal patogen, yang bakteri-bakteri berbahaya. Kemudian, efek pada imun inflammatory respon. Dia meningkatkan PGE2. Kalau PGE2-nya meningkat atau prostaglandinnya meningkat, maka akan terjadi peningkatan resorpsi tulang. Makanya pada perokok itu kan giginya banyak yang goyang ya adik-adik ya. Kemudian secara fisiologi, ternyata merokok ini menurunkan peredaran aliran darah, makanya inflamasi juga kelihatannya menurun. Kemudian ada menurunkan subgingival temperatur. Kemudian kalau misalnya pasien-pasien dengan perokok di anestesi, maka waktu untuk recovery-nya itu lebih lama dibandingkan individu-individu yang tidak merokok. Jadi banyak sekali efek merokok pada penyakit periodontal ya, ini ya dari aspek mikrobiologinya, imun inflammatory respon, dan secara fisiologi. Baik, cukup sekian dari kuliah saya tentang etiologi penyakit periodontal. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan saja. Saya buka. Silakan bisa raise hand. Salah satu efek merokok.
terhadap jaringan periodontal apa? Efeknya itu yang pertama ada dari mikrobiologi, itu dia dapat meningkatkan kolonisasi. Kemudian kedua ada imun inflamasi, jadi respon imunnya itu salah satunya PGE2-nya itu meningkat, imun neutrofil juga meningkat. Oke, terima kasih Dek Fatima, berarti tadi memperhatikan ya apa saja efek merokok terhadap jaringan periodontal. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, sekian kuliah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pengajaran modul 4.4 dengan judul Etiologi Penyakit Periodontal yang saya berikan kepada mahasiswa Sarjana Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung. Berikutnya adalah assessment, di mana pada assessment ini saya akan menilai seberapa dalam pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang saya berikan. Berikut adalah bukti assessment yang saya lakukan terhadap mahasiswa.